Okay, let's join back to the class, Rafika. Okay, so continue, ya, continue again. Ya, kemarin Rafika memberikan contoh seperti ini ya. I live in Pontianak. Ya, ini kalimat positifnya. Ini adalah present simple tense. And this is positive. This is positive as well. Ya, positifnya juga. I live in Pontianak. Oke. Okay. Ya, so negatif. Negatifnya gimana ini? Uh, Rafika, what is negatif? Negatifnya seperti apa? Present simple tense. I, pasangannya apa kemarin Rafika? I. I don't. I do, ya kan? I don't. Yes, I don't live. Oke, I don't live. Don't-nya make, ya. Oh, punya saya stuck sometimes. Ada macet. Ya, I do not. Ya, tadi bilang I do not live. Ya, okay. I don't live in Pontianak. Yes. Kemudian interrogative. Tolong ditulis interrogatifnya, Rafika. Please write down, please interrogative. Ya, okay, please. Yes. In. Ya, on-nya diganti in. Ya, make in, Rafika. Yes. Do I live in Pontianak? Yes, excellent. Do I live in Pontianak? Ya, apakah saya tinggal di Pontianak? Ya. Do you live in Pontianak? Yes, I do. Ya, no, I don't. Ya, I live in Jakarta, for example. Ya, still lives. Ya, kalau he, she, it, ya dikasih s, tambahan s. She lives in Pontianak. Negatifnya si pasangannya does kan, he see it pasangannya does. Berarti she doesn't live in Pontianak. Does she live, ya, in Pontianak? Yes, she does. No, she doesn't. Yes, she live in Jakarta, for example. Okay, once again, satu lagi saya kasih contoh number 8. Okay, number 8 here. Rafika, for example, Rafika lives in Pontianak. Okay, please make negative and interrogative, Rafika. Yeah, please make negative and interrogative. Pontianak. Yeah, this is. Yeah. Okay, please make negative and interrogative. Yeah, okay, please. Di situ nggak apa-apa. Rafika lives in Pontianak. Okay. Hmm. Yes. Ya, sudah benar. Dipisah tadi, seperti tadi. Ya, S-nya hilang. Kalau udah ada das, S-nya hilang. Ya, ini adalah infinitif. Ya, kembali lagi ke asalnya. Ya, oke, okay, good. Interrogative. Kalimat tanya, interrogative. Oke, okay, interrogative. Yes. Hmm, ya.
Okay. Yes. Yeah, excellent. Does Rafika live in Pontianak? Yes, she does. Yeah. No, she doesn't. Yes, she live in Banjarmasin, for example. Ya, oke. Nah, ini kalimatnya seperti ini. Ya, satu lagi sebelum kita pindah ke selanjutnya, satu lagi Rafika. Ya, saya kasih contoh. Ini yang memakai kata goes sekarang. Ya, Rafika goes ya, to Bali, for example, twice a year. Ya, dua kali setahun. Twice a year. Rafika goes to Bali twice a year. Oke. Please make negative, Rafika. Ya, tolong dibikin negatif and also interrogative, please. Ya, dan juga interrogative. Rafika goes to Bali twice a year. Ya, excellent. Oke, good. Ya, excellent. Oke. Please read Rafika number 9, positive, negative, and interrogative. Please read number 9. Number 9, Rafika goes to Bali twice a year. Yes. Yang negatif, Rafika does not go to Bali twice a year. Yang Yes. interrogatif, does Rafika go to Bali twice a year? Yes, excellent. Does Rafika go to Bali twice a year? Yes, she does. No, she doesn't. She goes to Bali, yeah, once a year. Yeah. Does Rafika go to Bali? Yeah. Does Rafika go to Bali twice a year? Yes, she does. Kalau no, ya berarti no, she doesn't. She goes to Bali once a year. Sekali setahun. Once a year. Oke, excellent ya. Di kalimatnya seperti ini. Ya, saya kira sudah paham. Ya, kalau masih bingung nanti setelah selesai belajar atau kapan hari ada waktu luang dibuka lagi di Google Documents. Ya, sekarang kita menuju ke selanjutnya. Kemarin kita sudah pelajari numbers, ya, angka-angka 1 sampai 1 triliun. Ya. Dari 0 sampai 1 triliun sudah kita pelajari semua. Sekarang ordinal number. Jadi ordinal number itu artinya bilangan bertingkat. Oke, kita masuk ke sini. Jadi bilangan bertingkat ini digunakan untuk mengungkapkan level ya atau tanggal. Ya, level itu tingkatan. Ya, tingkatan bisa berarti juga tanggal. Jadi tanggal itu memakai ordinal number. Ya, level itu tingkatan atau ketinggian. Ya, bisa juga. Contohnya ada orang nanya, "Where are you at?" Kamu saat ini sedang berada di mana? Saya berada di lantai 2 sekarang. Ya, berarti kita memakai ordinal number. Saya sedang berada di lantai 2. Berarti bahasa Inggrisnya I am at the second floor. Ya, saya di lantai kedua. Ya, I am at the second floor. Ya, saya di lantai kedua.
Tetapi kalau kita tidak tahu ordinal number, taunya kita hanya number aja, hanya angka-angka. Saat ada orang tuli nanya atau suatu saat pas kita sedang berada di luar negeri, ya mungkin saat liburan atau saat kita dikirim kerjaan untuk studi banding ke sana, kita ditanya sama orang bule, where are you at? I am in the two floor. Saya berada di 2 lantai. Orang bule nak bingung, dia kaget. Kok dia bisa di 2 lantai, itu berarti ada di lantai 1 sama di lantai 2. Ya kan su artinya 2, bukan kedua, tapi su itu 2. Akhirnya orang bule ini mencoba memahami. Oh mungkin dia di lantai kedua ini mungkin. Dia nggak tahu, dia salah ngomong. Terus orang bule tanya, do you mean that second floor? Dia tanya gitu. Apa itu lantai kedua artinya? Bukan di 2 lantai. Kalau 2 lantai berarti kita terbelah menjadi 2. Bisa di lantai 1, bisa di lantai 2. Ya, orang bule itu otomatis kaget kita dengar saya di 2 lantai. Bisa 2 lantai, maksudnya gimana sih orang ini bilang? Ya. Tapi kalau kita mengetahui ordinal number, kita dengan mudah bisa menjawab. I am in the second floor now. Saya di lantai kedua sekarang. Oke, ini adalah ordinal number. Jadi untuk mengungkapkan tingkatan, ya seperti ini, first berarti ke-1. Ya maka ditulis 1 ST. Ya first. 2 huruf di belakang ini adalah huruf S dan huruf T. Ya maka 1 ST. Oke. Yang kedua adalah second. Huruf akhir di belakang adalah N dan D, maka ditulis 2 ND. Yang ketiga adalah third. Yang di huruf akhir di belakang adalah R dan D. Ya, maka ditulis 3 RD. Mr. Hamid, please close the door, please. Mr. Hamid. Yes. Okay. Then number 4. Number 4. Ya, kemudian yang keempat ya fourth, ya, yang keempat fourth belakangnya TH, yaitu memakai TH semua. Artinya yang keempat, ya, yang kelima fifth, ya, ada TH. Sampai 20 tetap seperti ini ya, 20th TH. Nah, semuanya dikasih TH, kecuali kalau nanti kita ketemu angka 1, 2, 3, ini yang beda. Ya, contohnya 21, kan kita ketemu lagi 21. One ini kan first, ya, berarti dibacanya 21st. Ya, 22 ketemu angka 2 lagi, ya, berarti 22nd. Ya, 23 ketemu angka 3, berarti 23rd. Ya. Oke, seperti itu. Yang lainnya dikasih TH semua. Kecuali selain 1, 2, 3 ini dikasih TH semua. Nah, nanti ketemu lagi angka 31, ya, 31st, ya. 31st November, contohnya 31 November. Ya, something like that. Tetapi 31st November nggak ada, adanya 30th November. Ya, 30 November. 31st December. Ya. Oke. Ya, seperti ini adalah ordinal number untuk mengungkapkan tingkatan. Ya, contohnya lagi ya, she was born, ya, dia perempuan telah lahir on October 12 in 2000. Ya, they were born on January 21st in 1999. Ya, I was born on December 23rd in 1990. Oke. Ini adalah yang menggunakan ordinal number. Oke, sekarang saya tulis di sini. Nanti Kartika ngasih TH, RD atau ND atau ST ya. Oke, contohnya they were born, yang mereka telah lahir. They were born on January 3 ya, in 1991. Oke, ini memakai TH, RD atau ND ini? Suci, Rafika. Oke, coba ditulis di sini Rafika. Ini pakai apa ini Rafika? Tiganya ini. Coba diketik di situ. Di belakang yang ketiga ini.
Tiganya ini ST, RD, atau ND? Oke, coba diketik di situ, Rafika. Ya, ya, RD, yes, good. They were born on January 3rd, ya, in 1991. Oke, excellent. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu aja, Rafika. Jadi untuk ordinal number, yaitu seperti itu. Ya, cuma 1, 2, 3 yang dibedakan ya. First, second, third. Ya, yang lainnya semua ditambahin TH semua. Ya, oke. Ya, saya kira ini sudah paham. Sehingga kalau Rafika menulis tanggal ya, jadi Rafika nggak bingung. Ya, contohnya acaranya akan diadakan pada 22 November 2020. Berarti ya seperti ini saya ketik, ya, saya tulis di event. Event itu acara. Event tapi belakangnya ada T-nya ya. Kalau nggak ada T-nya artinya bahkan. Nah, tapi kalau ada T di belakangnya artinya acara. Di event akan diadakan, will be held pada 22 November on ya, November bulannya dulu 22. 22 ini ND, RD atau ST ini Rafika? 22-nya ini Rafika. ND, sir. I'm sorry? ND. ND. Yes, ND 2020 ya, 2020. Oke, ada yang bilang 2020 juga boleh. Ya. Oke. Ya, jadi seperti ini sudah benar. Tetapi kalau nggak tahu, dikiranya semuanya memakai TH. Ya, dulu ada saya WA ke salah satu institusi untuk pekerjaan profesional. Katanya trainernya dari Australia, ya, sehingga saya ngobrol itu pakai bahasa Inggris. Ya, disuruh bicara dengan asistennya. Nah, saya ngomong sama asistennya, setelah itu dikirim. Acaranya akan diadakan tanggal 22 November. Tapi karena dia nggak tahu acara ininya asistennya orang Indonesia, dibilangnya November 22 TH. Ya, harusnya November 22nd, ya, bukan TH. Jadinya kan ada cacat ya, institusi itu. Ya, gara-gara salah nulis. Wah, ini gimana, katanya trainernya dari Australia kok. Ya, nulis gini aja nggak tahu. Gitu. Oke. Ya, di sini udah dijelaskan juga AM and PM. Ya, AM itu artinya antemeridium, artinya awal waktu. Itu dimulai dari jam 00, artinya jam 12 tengah malam sampai jam 12 siang. Di batas waktu itu 12 jam, 12 jam. Kemudian PM artinya post meridium, artinya akhir waktu. Ya, ini kebalikannya ya. Dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Ya, something like that. Oke, kenapa ada AM PM ya? Kenapa ada AM dan PM? Ya, karena orang Inggris ya dulunya itu sering salah paham mengenai waktu. Ya, makanya disusun ada AM, ada PM. Kenapa mereka salah paham? Ya karena ternyata waktu itu 24 jam totalnya. Jadi 12 jam waktu siang dan 12 jam waktu malam. Ya, sehingga orang Inggris dulu itu sering salah paham ketika mereka membuat janji. Ya, contohnya mereka ketemu sama temennya di luar ya, mungkin di tempat umum atau di restoran dan lain sebagainya. Mereka janji, oke, besok kita ada meeting jam 9. Oke? Jam 9 ya? Oke. Ya, mereka udah setuju, beberapa orang tuh meetingnya jam 9. Ya, tetapi setelah mereka sampai di rumah, mereka bingung, mereka mulai berpikir, oh iya ya, jam 9 ini jam 9 pagi atau jam 9 malam ya? Ya, mereka bingung.
Ya kalau sekarang ada WA, bisa di WA tanya lah. Kalau dulu telepon aja belum ada, ya kan? Telepon aja belum ditemukan, apalagi WA. Nah, akhirnya mereka cuma mengira-ngira, oh kayaknya nggak mungkin kalau meetingnya itu jam jam 9 malam. Kayaknya meetingnya itu jam 9 pagi. Nah, pagi ada beberapa orang ke tempat meeting itu atau tempat yang sudah dimaksudkan untuk meeting itu. Ternyata nggak ada ini, nggak ada bosnya nggak ada, yang mengadakan meeting nggak ada. Loh, oh berarti meetingnya ini diadakan jam 9 malam. Oke lah nanti jam 9 malam balik lagi ke sini. Jadi mereka sering salah paham. Nah, terus kapan lagi janjian? Oke, besok kita ketemu jam 7. Oke, nggak masalah. Ya, di mana? Di sini. Oke. Nah, mereka pulang. Nah, saat mereka sampai di rumah mereka bingung. Iya ya, jam 7 itu jam 7 malam atau jam 7 pagi. Nah, akhirnya salah satu dari mereka harus datang ke situ jam 7 pagi. Nah, ternyata nggak ada temennya tadi yang janji tadi. Oh, berarti jam 7 malam. Nah, nanti jam 7 malam lah saya kesini lagi. Karena gara-gara itu, oh ternyata waktu itu ada dua. Ada waktu malam dan waktu siang, maka dibagi seperti ini. Ya, AM. Ya, kalau 7 AM ya berarti jam 7 pagi. Oke, we will have a meeting tomorrow at 7 AM. Nah, mereka udah paham. Oh, 7 AM berarti jam 7 pagi. Oke, we will have a meeting tomorrow at 7 PM. 7 PM. Nah, berarti jam 7 malam. Karena batas waktunya ini kan. Ya, sebelum sampai jam 12 malam berarti masih ya itu sudah PM ya, jam 7 malam. Setelah disusun seperti ini, orang Inggris itu nggak pernah terjadi lagi kesalahpahaman. Ya, kalau di Indonesia tinggal ditambahkan aja jam 13, oh berarti jam 1 siang. Jam 19, berarti jam 7 malam gitu. Tetapi kalau di Inggris, di Amerika, di Australia, di Eropa nggak ada jam 19, nggak ada. Adanya 7 PM. Seperti ini. Oke, saya kira ini nggak ada masalah. Kita lanjut sedikit mengenai present continuous tense. Oke, present continuous tense. Ya, tolong dibaca Rafika present continuous tense. Tolong Rafika dibaca. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau perbuatan yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Oke. Ya, jadi present continuous tense ya, ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian. Kalau kejadian itu terjadi secara alami ya tanpa disengaja atau perbuatan. Kalau perbuatan itu disengaja, yaitu dilakukan. Ya, perbuatan. Makanya selalu seperti ini, suatu kejadian atau perbuatan, ya, seperti itu. Yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Nah, di sini ada 3 kata bantu, yaitu are, is, dan am. Kata bantu dalam bahasa Inggris itu namanya to be. Ya, to be-nya ada are, is, dan am. Are pasangannya they, we, dan you. Ya, sehingga they are, we are, you are. Ya, kemudian is pasangannya he, she, dan it. Ya, he is, she is, it is. Kemudian am ini pasangannya I, ya, I am. Oke. Untuk present continuous tense, ya, semua kata kerja itu ditambahin ing. Ya, untuk kata kerja ditambahin ing. Ya, contohnya ini, kami sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Ya, kalimatnya berarti we, pasangannya are kan. We are study, ditambahin ing. We are studying English now. Ya, kami sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Kemudian negatifnya ditambahi not aja. Ya. We are not studying English now. Are we studying English now? Yes, we are. No, we are not. Kalau disingkat, aren't. Ya. No, we aren't. We are watching a movie now, contohnya. Kami sedang menonton film sekarang. Ya, sebuah film sekarang.
Kalau kita tanya teman kita di teleponnya, are you watching TV now? Apa kamu sedang menonton TV sekarang? Yes, I am. No, I am not. Ya. I am speaking on phone. Saya sedang bicara di telepon. Oke, ya seperti ini. I am waiting my friend at school, ya, dan lain sebagainya. Ya, nomor 3 ini kata sifat. Kata sifat tidak ditambahin ing, ya, karena bukan kata kerja. Nomor 3 ini bilang they are silent now. Mereka sedang galau sekarang. Silent itu galau. Ya, galau itu ya galau, gitu ada orang bilang galau. Ya, they are silent now. Galau itu perasaan yang nggak senang tetapi terbawa oleh perasaan. Ya, they are silent now. Ya, mereka sedang galau sekarang. Ya, kalau kalimatnya, kenapa mereka galau sekarang? Ya, why they are silent now? Ya, mengapa mereka galau sekarang? Yes, because they have just broken heart. Ya, karena mereka telah sedang apa? Patah hati, ya, broken heart. Oh, I am so sorry. Ya, saya minta maaf. Ya, so silent, ya, galau. Ya, so they are silent. Okay. You are waiting for me. Ya, kalau negatifnya berarti you are not waiting for me. Are you waiting for me? Apa kamu sedang menunggu saya? Yes, I am. Okay. Then number 5. They are playing football now. Ini bacanya bukan football, tetapi food. Ya, kalau food itu makanan. Ya, di belakangnya huruf D. Ya, food dah. Ya, food. Ya, itu makanan. Ya. So, jadi bacanya U. Ya, food. Ya. Tetapi kalau kaki itu bacanya foot. Ya, football. Ya, bola kaki. They are playing football now. Atau soccer, ya kalau orang Inggris bilangnya soccer. They are playing football now. They are not playing football now. Are they playing football now? Yes, they are. No, they aren't. Oke. Jadi foot itu kaki, ya. Tetapi dia singular, jumlahnya cuma satu, ya, singular. Ya, untuk satu kaki aja. Tetapi kalau kaki lebih dari satu itu feet, ya tulisannya F-E-E-T, ya, feet. Ya, itu kakinya lebih dari satu. Contohnya saya punya 2 kaki, berarti I have 2 feet. Ya, bukan 2 foot, tetapi 2 feet. Ya, seperti itu. Nah, kenapa football kok cuma 1 kaki ya? Karena menendang bola kan nggak mungkin pakai 2 kaki. Kalau menendang pakai 2 kaki pasti jatuh. Ya, maka football. Ya, bukan fitball, tetapi football. Seperti itu. Oke. Dan number 6. Kami sedang menunggu bis. Berarti we are waiting the bus. Are we waiting the bus? Yes, we are. Oke, saya kira ini nggak ada masalah. Oke, number 10. Number 10. Okay, please give me example, Rafika, for number 10 for present continuous tense. Okay. Number 10 contohnya seperti apa, Rafika, kira-kira? Number 10. Present simple tense. Saya tunggu Sat. Saya gimana, Rafika? Saya bermain play game. Bermain? Play a game. Oh, I am playing a game. Oke. Playing a game. Gitu ya? Yes. I am, ya kalau disingkat ya ada ininya di atasnya, tetapi di kursor saya nggak bisa. Jadi I am gini aja saya tulis. I am playing a game. Sedang bermain game. Oke. I am playing a game. Kalau negatifnya gimana, Rafika, ini negatif? Apa negatif, Rafika?
Negatifnya? I am not, ya. I'm not I am not playing a game. playing a game. Oke. Interrogative? Am I playing a game? Yes, excellent. Am I? Ya. Am I playing a game? Ya. Am I playing a game? Ya. Oke, good, excellent. Jadi seperti ini. Ya, jadi beberapa tahun lalu ada film yang diperankan oleh Jackie Chan. Ya, judulnya Siapa Saya, ya kan? Atau Siapa Aku. Itu menceritakan bahwa dia mengalami amnesia, lupa ingatan. Jadi kalimatnya dalam bahasa Inggris, Who am I? Ya, who am I? Ya, siapakah saya? Who am I? Ya, siapakah saya? Ya, filmnya seperti itu kan waktu itu. Ya, judulnya Who am I? Ya, jadi am dulu baru I. Oke. Am I playing a game? Yes, I am. Are you playing a game? Yes, we are. Kalau pertanyaannya pakai you, jawabannya bisa I, bisa we. Ya, karena you itu artinya bisa kamu, bisa juga Anda. Berarti lebih dari satu. Oke. Something like that. Ya, saya kira sudah paham. Kemudian children, ya children itu artinya anak-anak. Kalau child artinya anak aja. Sehingga kalau kita bertanya berapa anak yang kamu punya, yaitu how many children do you have? Ya, children bukan how many child tapi how many children. How many children do you have? Seperti itu. Nah, ini contohnya sudah saya tulis ya ternyata di bawahnya. Ya, how many children do you have? I have 2 children. They are one son and one daughter. How many sibling do you have? Ya, sibling itu saudara kandung. Ya, saudara satu ibu, satu kandungan. Itu sibling namanya. How many sibling do you have? I have 2 siblings. There are one my elder sister. Mereka satu adalah my elder sister ini aja. Ya, my elder sister and my younger sister. Kakak perempuan saya dan adik younger brother, adik laki-laki saya. Kalau kakak laki-laki yang lebih tua berarti elder brother. Oke. Yes, saya kira nggak ada masalah. Oke. Kemudian kita terakhir belajar ini posesif. Posesif itu artinya kepemilikan. Posesif itu artinya kepemilikan. Ya. Tetapi sering juga kita mendengar kata posesif. Ya, contohnya dibilang, oh itu pacar kamu posesif banget. Gitu. Ya, posesif itu berarti dia merasa memiliki. Ya, jadi sehingga dia itu sering cemburuan, sering tersinggung gitu, sering cemburu. Ya, karena dia merasa memiliki. Jadi posesif. Nah, posesif itu dari kata bahasa Inggris. Oke. Contohnya I kata miliknya apa? My. Bisa juga mine. Ya, mine itu untuk menunjukkan milik tetapi tidak disebut bendanya. Ya, contohnya kita kata my dulu. Contohnya this is my eraser contohnya. Ini penghapus saya. Ya, this is my eraser. Eraser itu penghapus. Ya. Tetapi kalau mine itu nggak disebut bendanya. Ya. That's mine. Ya, itu punya saya. This is my eraser. It's mine. Ya, ini punya saya atau ini milik saya. Oke. Contohnya ada orang tanya, ya, whose eraser is that? Ya, penghapus siapa itu? Ya. Kemudian Rafika bilang, itu punyaku. That's mine. Oke. Tetapi kalau Rafika, ya Rafika menyebut bendanya, itu Rafika bilangnya, that's my eraser. Ya, itu penghapus saya.
Tapi kalau enggak, Rafika cukup bilang that's mine. Seperti itu. Ya, kalau menanyakan milik memakai whose. Ya. Whose eraser is that contohnya. Atau whose pen it is. Ya, kalau it is berarti dipegang, sama dia dipegang. Atau letaknya terjangkau dengan tangan kita, artinya dekat. Ya, bisa kita sentuh, itu baru pakai it is. Ya, tapi kalau jauh, nggak tersentuh oleh tangan kita memakai that. Ya, itu. Whose eraser it is contohnya. Penghapus siapa ini? Kemudian Rafika bilangnya that's mine. Ya, itu punya saya. That's mine. Mana? Kursor saya stagnan ya. That's mine, ada S-nya. Kalau enggak ya that is mine. That is mine. Oke. Itu punya saya. Ya. Kemudian you, kata miliknya your. Ya. It is your book. Apa ini bukumu? Yes, that's my book. Ya. Tetapi kalau yours ini dipakai untuk apa? Ya, sama dengan mine tadi. Ya, kalau ada orang tanya gini langsung, ya, dia memegang bendanya, kemudian tanya, is this yours? Apa ini punyamu? Apa ini milikmu? Oh yes, that's mine. Nah, kalau dia nanyanya yours, kita langsung bilang mine. Ya, is this yours? Apa ini punyamu? Yes, that's mine. Yours. Ya, maka ada lagu judulnya I am yours. Ya, saya milikmu. Oke, she, ya, kata miliknya her. Ya, her book, her pen, dan lain sebagainya. He, kata miliknya his. Ya, they, their. We, kata miliknya our. Ya, it, kata miliknya its. Ya, ada S-nya. Oke, something like that. Oke, saya kasih contoh. Mungkin satu contoh, dua contoh. Nanti Rafika yang menjawab. Oke, saya ketik ya di sini. This is, ya, ini kelas kami. Kelas kami. This is titik-titik. Titik-titik dulu, nanti titik-titik itu yang ngisi Rafika. Kelas kami. Classroom. Ruang kelas kami. Kalau classroom berarti ruang kelas kami. Ya. We kata miliknya apa? Ya, tolong ditulis di situ Rafika. Ya, satu lagi. Ya. Itu mobil mereka. Itu adalah mobil mereka. Oke. Kemudian number 3. Number 3 ya, number 3. Ini buku saya. Ini I, saya. Yang atas ini adalah they. Kata miliknya apa? Oke, tolong Rafika diisi di situ Rafika. Ya. Salah enggak apa, Sir? Ya, yang ini apa isinya? Yes, oke. Coba diisi di situ. Ya pakai HP ya, jadi ya nggak apa-apa. Classroom ini harusnya nyatu aja, ya. Makanya dia di garis biru, karena dia harusnya satu. Oke. We, kata miliknya apa tadi Rafika? We. Masih ingat nggak? Ya, kata miliknya we. Apa kata miliknya? Ya diisi di titik-titik situ aja, Rafika, nggak apa-apa. Oke, nomor 1 nggak apa-apa, sudah benar. Sekarang nomor 2, Rafika, langsung ke number 2.
yang soal di bawahnya. Ya, langsung diisi di titik-titik itu. Ya, day kata miliknya apa? No, day, Rafika, day, yes. Okay, excellent. Okay, number 3. Okay, excellent. This is my book. Okay, excellent. Yeah, this is our classroom. Yeah, this is our classroom. That is their car. Ya, itu adalah mobil mereka. And this is my book. Oke, ini buku saya. Oke, excellent Rafika. Oke, dari sini kira-kira ada pertanyaan nggak Rafika? Ada pertanyaan nggak yang ditanyakan sampai sini? Oke, do you have any question Rafika? Oke. Oke, coba apa Rafika yang ditanyakan? Hmm, Hmm. Kira-kira apa Rafika yang ditanyakan? Saya nggak dengar. kayaknya udah paham Sir. Udah paham? Oke. Ada pertanyaan. Yes, oke. Saya kira cukup kalau sudah paham. Ya, besok bisa dilanjutkan lagi ya mengenai present perfect tense. Ya, ini kita sudah mempelajari ya selama 2 hari ini present simple tense, kemudian present continuous tense. Ya, kegunaannya seperti itu. Ya, sudah banyak ya ordinal number, ya, kemudian possessive, ya, possession, ya, kepemilikan atau possessive. Ya. Oke, nanti bisa dilihat. Jadi tenses itu harus kita kaji juga, Rafika. Ya. Kenapa kita kaji ya? Karena semua berasal dari tenses, ya bahasa Inggris itu. Sehingga kalau kita sudah mempelajari tenses, ya tenses itu biasa disebutnya grammars dalam bahasa Inggris atau tata bahasa. Ya, karena kalau kita mempelajari ini tenses ini ya, jumlahnya ada 12. Ya, 12 tenses ini baru 3 ya, 12 tenses. Ya, tetapi semua ini berasal dari sini. Ya, sebenarnya 16 ya, tetapi yang sering dipakai itu 12 tenses. Ya, 16 tenses. Kenapa jumlahnya 16 ya? Karena disusun 4 4 ya. 4 kali 4 16. Jadi seperti itu. Ya, jadi orang Inggris itu membagi waktu menjadi 3 pertamanya, yaitu waktu lampau atau past tense, kemudian waktu sekarang yaitu present tense, kemudian waktu yang akan datang yaitu future tense. Ya, sebenarnya 3 waktu ini aja cukup, ya, tetapi ditambahin 1 waktu lagi sama mereka yaitu past future tense, ya, yaitu waktu yang akan dilakukan di masa lalu, ya, yang mereka tambahkan. Ya, waktu yang akan dilakukan di masa lalu. Ya, namanya past future tense. Ya. Kegunaannya untuk apa sih kok waktu yang akan digunakan atau waktu yang akan dilakukan di masa lalu? Kegunaannya apa? Yaitu untuk mengungkapkan hal-hal yang akan dilakukan di masa lalu tetapi tidak terjadi. Ya, contohnya Rafika bilang seperti ini. Ya, jika saya kuliah 4 tahun yang lalu, saya sudah menjadi sarjana. Ya, jadi kalau Rafika itu kuliah 4 tahun yang lalu, Rafika sekarang udah menjadi sarjana. Tapi Rafika nggak kuliah 4 tahun yang lalu, ya, sehingga nggak jadi sarjana. Ya, jika saya akan atau contohnya kita bilang, saya akan makan nasi goreng di rumah tadi malam. Ya, kalau teman saya nggak ke rumah, ya karena temennya ke rumah akhirnya Rafika nggak jadi makan nasi goreng di rumah ya mungkin diajak keluar ya atau jika teman saya nggak ngajak saya keluar padahal semalam udah saya akan makan nasi goreng di rumah tadi malam kalau teman saya nggak ngajak saya keluar nah itu adalah past future tense ya, dalam bahasa Inggris. Nah ini
Nanti kita kaji juga ya, nanti kita kaji itu biar tahu ya. Yang sebenarnya yang sering dipakai tenses tuh ya 12 itu ya, tetapi intinya cuma 4 yang dipakai. Ya nanti kunci-kuncinya kita tahu. Ya karena grammar ini semuanya dari tenses. Ya. Jadi kalau kita sudah mempelajari tenses ini, nanti ada soal TOEFL, IELTS, kemudian ya soal-soal ujian bahasa Inggris itu kita paham. TOEIC ya seperti itu kita bisa mengerjakan. Ya, kegunaannya untuk apa sih IELTS, TOEFL itu ya untuk program beasiswa ke luar negeri. Ya. Atau pada saat nanti kita bekerja, kita mau naik status, soalnya kita mau menjadi manajer ya, atau manajer direktur, ya, kita harus tes sertifikasi bahasa Inggris juga kadang. Ya. Atau kita mau pindah kewarganegaraan di negara bule contohnya. Nah, itu kita harus melewati tes bahasa Inggris. Ya. Atau kita mau bekerja di perusahaan internasional, nah, kita harus sertifikasi bahasa Inggris, tes TOEFL, TOEIC, ya seperti itu. Atau kita mau studi banding ke luar negeri, ya, kita harus tahu seperti itu. Ya, dan lain sebagainya. Banyak sih, manfaatnya sangat banyak ya dari tenses itu. Ya. Sehingga kalau kita sudah mempelajari ini, ada TOEFL, TOEIC soalnya itu semua dari tenses. Jadi kita semua paham, oh ini asalnya dari sini, asalnya dari sini. Ya, seperti itu. Oke, so saya kira ini cukup Rafika. So I think ya see you again by next meeting Rafika. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, have a nice day Rafika. Ya, see you again for next meeting. Okay. See you. Thank you, Ya, sir. you're welcome. Okay, have a nice day. Ya, Assalamualaikum. Bye.